عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة di 267. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan subuh hari ini. Insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk terus istiqomah melaksanakan terutama salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasa setiap hari Sabtu kita mengadakan kajian. Terlebih kita bersyukur di hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga ya di bulan Ramadan.
Mudahan 2 hari yang sudah kita laksanakan senantiasa ibadah kita yang puasanya, yang fardunya, yang sunnahnya, infak dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibuahkan kepada baginda kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Terlebih sampai kepada kita yang tentunya mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil kiamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini subuh pertama kita ya di bulan Ramadan nih pengajian. Sudah tentu rasanya pasti ada yang beda nih. Badan ngantuk, perut kembung sudah makan itu digiringi dengan hujan di luar, cocok sudah. Ini kayaknya buringan nih. Makanya baca Qur'annya nggak ada tenaga barusan, lembut semua nih. Saya maklumi bersama ini kayaknya ngantuk kan sana. Nggak ada tenaga, ini baru jam 6 juga belum. Suratul Baqarah di 267 ya. Ini lagi menjelaskan tentang masalah berurutan dengan nafkah ya. Dari kemarin kita sudah bicara 2 pertemuan kemarin. Panjang juga ini masalah infak ini. Karena yang dibahas ini infak wajib dengan infak sunnah ini. Kenapa begitu banyak ayat infak ini? Karena Allah tahu bahwa manusia itu innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu kalau sudah cinta dengan harta itu tuh pelitnya minta ampun. Bakhilnya minta ampun kata Allah. Makanya Allah kasih jalan nih supaya bakhilnya keluar, pelitnya kabur, sekenya minggat gitu. Terus dicecar nih sama Allah nih. Barangkali dengan beberapa puluh ayat yang diutarakan, masa sih seke terus gitu? Apalagi mau Ramadan nih. Ramadan ini mau tidak mau Allah tangguhkan puasa kita kalau belum keluar harta kan? Kalau belum dikeluarin zakatnya itu puasa mudah-mudahan aja dah. Antara langit dan bumi enggak naik enggak turun. Puasanya bagus, puasanya apik, yang dimakan halal, cuman belum dikeluarin zakatnya enggak diterima, diam aja tuh. Keluarin aja zakatnya, baru tuh Allah angkat. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya kepedulian kita. Jadi iman itu bukan ditinjau dari segi rajinnya berjamaah, bukan ditinjau dari seringnya umroh dan haji, tapi iman itu akan ditinjau dari segi sebagaimana kita ini, sebatas mana kita peduli dengan umat di sekitar kita. Itu iman baru dilihat tuh. Kalau cuman bapak bisa berjamaah rajin, sedekah rajin, hajian umrohan rajin, tapi sementara dengan umat yang lain tidak peduli, berarti itu menghilangkan yang lain, belum sempurna. Karena Nabi sendiri menyebutkan la yuhibbu ahadukum hatta akuna habba ilaih, tidak akan disebut orang itu sempurna keimanannya sampai dia cinta dulu dengan saudaranya sebagaimana dia pun cinta dengan dirinya. Maka kepedulian ini penting. Lalu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, infakkan, keluarkan, zakati min tayyibati ma kasabtum, dari perkara yang baik-baik. Ma kasabtum, apa yang kalian usahakan, apa yang didapati dari harta itu, keluarkan zakatnya yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan keluarkan pula apa yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah.
Jadi simpulnya yang di darat dengan yang di tanah, yang di lautan, ketika sudah dimiliki oleh kita, keluarkan zakatnya yang terbaik. Jangan makannya pandan wangi, giliran zakat beras bulog. Gitu. Raskin gitu yang dipasi. Jangan kita melakukan perbuatan yang baik-baik untuk kita sendiri, sementara untuk orang lain yang ele-ele. Bahkan Nabi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ju'rur walau nil hubik ay yu'khadha bis sadaqah. Nabi melarang kepada kita untuk mengambil zakat dari ju'rur. Ju'rur itu apa? Kurma yang sudah busuk. Lalu walau nil hubik. Walau nil hubik itu kurma yang sudah mengering. Enggak bisa digigit kan? Keras. Busuk, sudah kering. Nah, ini kurma diibaratkannya. Lah kalau di kita apa? Kalau di kita apa? Ya taruhlah sama dengan itu. Jangan kau menyedekahkan sesuatu kepada orang lain sementara yang dikasihkan ini busuk. Yang dikasihkan ini tidak ada manfaat. Makanan sudah agak-agak basi, nah baru dikasih. Kalau bagus-bagus nggak pernah keluar. Jangan begitu kata Nabi. Kasih yang bagus-bagus. Kalau memang kita ini senang, kita juga masih merasakan enaknya, maka kasih. Atau baju yang kita kasihkan yang memang kalau pandangan kita ini layak, ini saya bagus, saya juga masih suka ini, kasih tuh. Tapi kalau sendiri aja sudah nggak suka, ini udah nggak suka juga aku nih, kasihkan itu. Sampean aja nggak suka, apalagi orang. Udah lebek-lebek, udah robek-robek dikit, baru dikasih. Layaklah. Itu masih motor yang sudah rempong. Begitu dipakai 5 menit langsung ke bengkel. Mana? Kasih yang bagus. Jadi intinya, kalau kita ngasih yang bagus-bagus, Allah pun kasih kita ini pahalanya yang bagus-bagus. Tapi kalau kita ngasihnya yang ele-ele, ya tentu yang ele-ele juga. Siti Aisyah pernah datang ke Rasulullah bawa dob itu semacam biawak. Tapi biawaknya bukan biawak kayak di kita, di parit. Ini biawak urun bang. Bawa ke Nabi. Ketika itu falam yakuluhu walam yanhu. Nabi itu tidak makan, tidak pula Nabi itu melarang apa yang dibawa itu, biarin aja dah. Lalu kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, nat'amul masakin, kalau begitu kita kasihkan aja ke orang miskin. Kata Nabi, lah, jangan. Tat'amuhum mimma la ta'kulun. Jangan kau memberi sesuatu kepada mereka yang kalian pun sendiri tidak mau makan. Engkau aja nggak mau makan, apalagi kasih orang. Kasihlah yang kau makan juga gitu. Bahkan wala tayammamul khabisa minhu. Jangan kau sengaja mengambil sesuatu yang ele-ele daripada hartamu itu, tunfiqun, untuk dinafkahkan. Sengaja kita ambil yang ele-elenya. Sengaja kita beli yang jelek-jeleknya aja. Lalu diberikan kepada orang lain sebagai zakat. Bahkan walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Kalian pun juga tidak mau mengambilnya illa an tughmidu fihi, kecuali kalian merem aja. Matamu itu merem karena kalian sendiri nggak suka. Kalau yang nggak suka kan gitu merem. Kalian sendiri nggak mau, kamu apa dikasih ke orang-orang? Dikasih yang layak-layak. Wa alamu, ketahuilah, annallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya, hamidun, dan juga lagi terpuji, kaya dari segala nafkah, kaya dari segala kebutuhan. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh itu. Allah maha kaya kok. Tapi kita berbuat seperti itu tuh untuk kita sendiri. Kalau kita ngasih yang bagus-bagus, ya tentu untuk kita sendiri. Kalau kita yang ele-ele, ya udah. Kita sendiri juga ele-ele nanti. Jelek.
Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ini was-was setan nih, yang bersandingan dengan janji Allah terhadap orang yang suka berinfak nih. Syaitan itu, kata Allah, ya'idukumul faqra, itu suka menjanjikan kefakiran. Ini tabiat setan nih. Artinya setan itu suka membisikkan sesuatu yang membuat kita itu kekhawatiran tersendiri, sehingga kita ini diuji dengan sebab-sebab kefakiran yang menjadikan kita ini dipandangkan oleh setan itu ketika di hadapan mata kita itu fakirnya. Kalau punya harta itu setan tuh bisikin terus, jangan dikasih, nanti kalau sampean dikasih nanti sampean nggak ada lagi, jangan dikasihkan. Nanti kalau sampai dikasihkan, tahu gak ini harganya mahal loh itu. Terus itu. Udahlah kasih dah. Kata setan, jangan. Nanti kalau sampean kasih, nyesel lah. Ayo, nyesel lah. Gitu aja terus. Nanti sampean nggak ada lagi. Pokoknya dijanjikan itu, pandangan dari setan itu dibikin kepada kita tuh fakirnya. Seolah-olah kalau orang banyak infak itu bakal hangus, bakal habis gitu. Karena itu pandangan setan itu begitu. Jadi dipandangkan kita itu kepada sesuatu yang membuat kita itu khawatir gitu. Itu pandangan setan tuh. Sama halnya kayak orang belajar. Orang sekarang belajar, banyak mereka yang memilih belajar itu lewat sekolah, gak mau mondok. Kenapa? Karena pandangan mereka di pondok itu apa sih yang jadi tujuannya? Di pondok itu apa sih yang menjadi cita-citanya? Sementara kalau dari sekolah yakin sudah, ini jurusan ini nanti ke sana, jurusan ini ke sana, sini ke sana. Jadi kekhawatiran itu ditimbulkan oleh setan di pandangan kita, seolah-olah kalau memang ke sini, pasti ini tujuannya ke sini. Tapi kalau ini, nggak ada tujuan. Jadi akhirnya banyak orang tua yang tidak mau ngajiin anaknya, karena ada pandangan itu. Padahal soal hidup itu bukan dari situ. Banyak orang yang sudah sekolah punya tujuan sekolah dari masing-masing, tapi ternyata beda dengan tujuannya. Saya punya kawan, sekolahnya di agama. Oh bagus tuh, waktu di sekolah hampir nomor 1 terus dalam bidang agama. Begitu keluar sekarang malah nggak berkembang, malah kerjanya di showroom. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Masa lu patokan hidup kalau itu? Jadi yang dikhawatirkan oleh kita itu dipandangkan oleh setan itu kepada sesuatu yang mengkhawatirkan. Seolah-olah kalau kita berbuat baik itu nanti khawatir akan fakir. Nanti engkau tidak akan punya lagi, engkau tidak akan bisa lagi memiliki. Padahal semua yang kita infakkan, semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk kita sendiri kok. Balik ke kita. Dalam ayat lain kan disebutkan, ma tuqaddimu min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kau dahulukan daripada kebaikan, tajiduhu indallah. Ada di Allah semua. Ada di Allah. Walaupun secara administrasi mungkin sekarang pindah tangan dengan orang, tapi sejatinya hakikatnya itu kita. Itu duniawi saja, asbab saja itu. Tapi hakikatnya ya punya kita. Allah akan berikan lagi itu nanti di akhirat. Bahkan setan itu wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kepada kalian itu bil fahsya, untuk berbuat jelek, berbuat kejahatan, artinya buat bakhil. Bahkan mencegah untuk zakat. Tidak mau tuh mengeluarkan itu, karena memang setan memerintahkan begitu. Jangan, kata setan, gak usah. Itu setan tuh begitu. Makanya
Dalam surat An-Nas kan disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu setan itu yuwaswisu aja. Luwaswisu itu berbisik-bisik aja tuh kelakuannya tuh. Di mana? Fi sudurin nas, di hatinya manusia. Bisik aja terus. Makanya setan itu ibaratnya begini. Ini ibaratnya hati nih. Setan itu selalu nempel di situ. Kalaulah hati ini zikir ke Allah, maka setan bersembunyi. Maka disebutkan di situ kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu setan itu memang bersembunyi. Ketika dia zikir sembunyi. Lupa aja ke Allah, dekat lagi. Gitu aja terus. Makanya zikir aja terus. Setan jauh. Kalau lupa aja, setan dekat. Dan itu bisikannya nggak bakalan berhenti itu, nggak bakalan berhenti, terus saja begitu. Makanya kenapa ahli zikir itu zikirnya itu sampai kencang. Ahli thariqah kalau zikir itu kencang, nggak mau sedikit pun dikasih celah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kita la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa nggak begitu? So, mereka itu mengatakan bahwa kami ini tidak ada waktu untuk lengah. Saking tidak ada celahnya, tidak mau memberikan celah untuk setan, sampai zikir itu dikencengin supaya setan nggak masuk. Sebab kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha, pluk tasbih jatuh sudah. Kalau sudah jatuh tasbih berarti apa tandanya? Ngantuk sudah tuh. Berarti setan masuk tuh sudah. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana bisa ngantuk? Apalagi diiringi dengan goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa harus bergoyang? Karena ini bagian dari kenikmatan. Ibarat kita minum kopi, Bang. Begitu minum kopi asik ya. Ini. Kenapa goyang? Aduh, Bang. Adem, nyaman nih kopi ini. Kenapa mesti goyang kepala? Nyaman yang diminum. Kalaulah kopi itu diminum oleh kita sampai geleng-geleng kepala lantaran nyaman, kenapa pula zikir itu kok nggak boleh geleng-geleng kepala? Itu geleng-geleng kepala itu menunjukkan kenikmatan mereka yang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nikmat. Begitulah cara mereka untuk membimbing kita supaya kita ini dekat terus dengan Allah. Monggo silahkan belajar ilmu tarekat, monggo. Cari gurunya yang mursyid betul-betul dia memahami akan hal ini. Karena bagian dari orang yang cepat dalam berzikir itu salah satunya punya guru thariqah. Insyaallah. Apakah kita sudah berthariqah? Kita pun juga sudah berthariqah. Thariqah apa dia? Thariqah nabawiyah kita nih. Apa yang dibaca? Itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu adalah thariqah. Thariqah nabawiyah kita nih. Gak perlu ada ijazah lagi, monggo silakan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi yang jelas kalimatnya subhanallah, subhanallah, jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak jelas sudah. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jangan barallah, 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 barallah. Gimana sih? Barlok, barlok, Allahu akbar, Allahu akbar, jangan barlok, 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 barlok. Ya jelas lah bahasanya. Itu juga thariqah. Tapi kalau lebih cepat lagi pakai guru. Karena guru itu akan membimbing kita ke ranah tahapan demi tahapan yang akan dituju. Insyaallah. Setan menjanjikan kefakiran, mengkhawatirkan, sementara wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan kepada kita itu maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan ampunan yang besar, wa fadla, dan karunia, rezeki yang luas maksudnya. Allah janjikan kepada kita ketika kita mau berinfak itu ampunan didapat, rezeki bakal makin luas. Karena kan ada peribahasa yang menyebutkan bahwa anfik ma fil jab wa anfik ma fil ghaib.
keluarkan apa yang ada di kita, nanti yang enggak ada bakal masuk ke kantong kita. Pasti itu. Tapi kalau apa yang ada di kita nggak mau keluar, yang dari luar pun nggak bakal masuk ke kita. Loh, kita bahil kok. Itu. Bahkan setiap hari kan ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah. Yang mana 2 malaikat ini berdoa dua-duanya. Yang satu menyebutkan Allahumma ati mumfikan khulafa. Sementara yang kedua lagi menyebutkan Allahumma ati mumsikan talafa. Kata malaikat yang pertama, ya Allah berikanlah perkara kepada mereka yang suka berinfak. Orang yang berinfak berikan dia itu ganti. Yang satu tuh. Kalau yang satu lagi menyebutkan, ya Allah berikan kepada dia kerusakan bagi mereka yang selalu menahan rezeki. Yang satu disuruh ganti, yang satu disuruh rusak. 2 malaikat tuh begitu setiap hari itu. Kalau dia mau berinfak, itu malaikat doanya mintakan, ya Allah mudahan ganti itu orang yang begitu. Tapi kalau dia tidak mau berinfak, maka didoain sama malaikat itu suruh rusak hartanya. Tiap hari itu malaikat tuh doa gitu. Kok doanya jelek ya malaikat? Karena memang disuruhnya begitu. Malaikat nggak bisa nego-nego. Kalau Allah suruhnya begitu, ya udah begitu aja doanya. Maka jadikan oleh kita apa yang diberi oleh Allah tuh jangan lupa keluarin gitu. Apalagi musimnya sekarang nih, 2,5% siapkan. Baik tijaroh, harta dagangan, harta usaha, atau diri pribadi, aset, atau tabungan yang sudah mencapai nisab, siapkan. Karena bagian dari yang terpenting adalah harta kita itu yang dikeluarkan itu. Sejatinya apa yang kita pakai habis, apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai lapuk, apa yang kita kasihkan itulah yang abadi. Selebihnya wadahibun, itu semua akan hilang. Bahkan akan menjadi ahli waris semua. Nggak mau, saya nggak mau ngasih ke ahli waris. Oke, giliran ibu bapak pupus meninggal, udah mau tidak mau. Walaupun nggak boleh nih dikasih, anak itu nggak boleh dikasih, nanti biarkan aja. Nggak bisa begitu. Tetap aja ketika mati itu anak kebagian juga. Kecuali kalau dia kupur. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas akan karunia-Nya. Alimun, maha mengetahui dengan siapa yang berinfak, dengan siapa yang tidak. Tahu Allah. Siapa yang berinfak, siapa yang tidak, Allah tahu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan yang berasal dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, Inna lisyaitani lummatun bibni Adam, walil mulki lummatun bih. Setan itu selalu punya bisikan untuk Ibnu Adam. Setan selalu punya bisikan Ibnu Adam. Lalu malaikat pun juga sama. Malaikat pun punya bisikan juga. Makanya di dalam tafsiran Qul a'udzu birabbin nas, dalam tafsiran yang menafsirkan yuwaswisu fi sudurin nas, itu ada kalimat khawatir. Khawatir itu adalah satu getaran yang timbul dalam hati. Maka getaran yang timbul dalam hati kita itu ada 4. Ada getaran khawatirun ruhaniyun, ada getaran milkiyun, ada getaran nafsiyun, ada getaran syaitaniyun. Ini getaran hati nih. Jadi bisikan-bisikan hati itu yang pertama ada bisikan ruhaniyun, bisikan bangsa Tuhan. Bisikan Tuhan ini apa? Pengen berbuat sesuatu kebaikan yang tertentu. Itu bisikan Allah tuh. Tiba-tiba kita pengen ngaji, lalu berangkat ngaji. Berangkatnya ngaji itu bisikan Allah yang ditentukan. Kita pengen berbuat kepada seseorang, pengen ngasih, lalu dikasihkan ke orang itu. Itu bisikan ruhaniyun, bisikan Allah tuh. Jadi pengen berbuat sesuatu kebaikan yang ditentukan. Ada yang kedua bisikan itu bisikan milkiyun, malaikat.
Pengen berbuat kebaikan tapi tidak ditentukan. Pokoknya pengen berbuat ini, pengen berbuat ini. Pokoknya kebaikan aja terus. Banyak kebaikan yang diinginkan gitu. Walaupun pada akhirnya nggak dilakoni. Ngeprank aja gitu, ngeprank malaikat. Ah, itu bisikan malaikat tuh. Jadi pada dasarnya bagus. Lalu ada yang ketiga, bisikannya itu bisikan nafsu. Bisikan nafsu ini ketika pengen melakukan perbuatan maksiat yang ditentukan. Pengen mabok nih, mabok aja tuh. Pengen judi aja dilakuin gitu. Pengen dolim dengan orang, dilakuin aja tuh dolimnya. Ah, itu bisikan nafsu tuh. Sebetulnya bisikan nafsu itu. Ah, yang terakhir ada bisikan syaitoniyun, bisikan setan. Kalau bisikan setan itu pengen berbuat sesuatu yang maksiat, yang durhaka, tapi tidak ditentukan. Pengen maksiatnya itu apa aja banyak gitu. Segala-galanya itu pengen maksiat aja gitu. Ah, itu bisikan setan itu. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu dari 4 ini, nanti kita bisa mengukur hati kita ini kalau berbisik ini kemana arahnya. Kalau berbisiknya kepada kebaikan lalu kita lakoni, berarti itu bisikan Allah. Tapi kalau berbisik kita ini kebaikan tapi tidak dilakoni, tapi pengen berbuat sesuatu yang bagus-bagus, oh ini berarti bisikan malaikat. Sebaliknya kalau dari dua itu keluar, maka berarti kalau enggak bisikan nafsu, bisikan setan. Itu aja. Karena inilah yang disebutkan oleh Allah. Maka setan itu selalu waya'murukum bil fahsya. Itu selalu berbisik, berbuat onar itu, berbuat jahat. Memerintahkannya itu begitu. Naudzubillah ya. Bahkan fa ammalum latus syaitani fa'i'adud bisyarri wa takdzibil bil haqq. Adapun kata Nabi, bisikan yang keluar dari setan itu selalu menjanjikan dengan kejelekan. Bahkan bitakdzibi bil haqq, membohongkan dengan yang hak. Itu bisikan setan. Adapun wa ammalum latul milki, adapun itu bisikannya bisikan malaikat, fa'i'adun bil khairi wa tasdiqi bil haqq. Kalau malaikat itu selalu membisikkan, menjanjikan dengan yang baik-baik. Bahkan wa tasdiqi bil haqq, selalu membenarkan yang benar. Itu bisikan malaikat. Mudah-mudahan selalu dibisikkan kepada kita yang baik-baik saja. Ya, jangan sampai kita menemukan bisikan yang enggak-enggak. So, kalau seandainya kita membisik sesuatu yang tidak-tidak, maka ini bahaya. Karena di dalam jiwa kita itu diilhamkan dua jalan saja. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa kita dua jalan. Jalan fujuraha wa taqwaha. Pertama jalan kefasikan, jalan kedurhakaan, lalu yang kedua wa taqwaha, jalan kebaikan. Jalan ketakwaan. Condongnya kemana tuh? Kalau condong kepada kemaksiatan berarti jiwa kita dicondongkan ke situ. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kebaikan berarti alhamdulillah, syukur kita. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata, Allah berikan hikmah man yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Apa yang dimaksudkan hikmah ini? Ada yang dimaksudkan hikmah ini adalah ilmu yang manfaat, yang mendorong untuk beramal, untuk bekerja. Allah berikan perilaku seperti itu tuh mayyasha, bagi siapa yang dikehendaki. Artinya kalau Allah berkehendak dengan seseorang pengen berbuat menjadi orang yang bagus, maka Allah dorong itu. Makanya kalimatnya yu'til hikmah, Allah berikan hikmah. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Bahkan yang disebutkan dalam kata ulama, ra'sul hikmata makhafatullah. Awal permulaan hikmah itu makhafatullah, ada rasa takut dengan Allah. Itu adalah orang yang diberikan hikmah.
Yang kedua, hikmah itu akan hadir bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mesti orang yang berilmu, tidak mesti kiai, tidak mesti ustadz, tidak mesti dosen, tidak mesti guru. Kepada siapa saja. Tidak mesti orang kaya. Kalau Allah sudah berikan hikmah kepada dia pengen berbuat yang terbaik, pasti Allah akan berikan juga kepada siapapun. Tidak sedikit orang yang tidak punya menurut kesat mata, tapi ternyata dia bisa berbuat lebih banyak daripada orang kaya. Ya kan? Dalam perjalanan pembangunan pondok yang saya bangun sekarang ini, saya selalu, ya ibaratnya sambil berjalan selalu sambil meneliti dari mana arahnya rezeki ini datang, dari siapa ini hadir, lalu berapa banyak yang dihadirkan. Itu selalu diteliti. Bahkan ada yang membuat saya ini membuat kagum gitu dengan apa yang terjadi itu. Ada orang yang kadang menurut saya orang ini hebat luar biasa, kaya, oke, dermawannya ya, tapi ternyata apa yang disangkakan oleh kita itu kalah dengan orang yang tidak disangka oleh kita. Ada yang begitu, Pak, yang menurut kesat mata saya ini orang bagus, kaya raya. Kalau masalah duit 10 semen berapa sih, itu nggak ada apa-apanya bagi dia kan. Tapi ternyata perhitungan kita itu salah. Justru orang yang tidak diperhitungkan oleh kita, justru dia lebih banyak. Inilah yang dimaksudkan yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah, ilmu yang manfaat, harta yang manfaat, yang mau bekerja atau yang mau beramal bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Usahanya nggak seberapa, Pak, tapi ngirim semen banyak. Nggak saya sebutin apa namanya, itu melanggar kode etik dan jurnalistik. Tapi dosikan banyak itu, saya teliti. Kadang-kadang suka ditanya dari siapa ini, dari jemaah mana. Oh, kenal saya ini jemaah. Oh, orangnya biasa, usahanya nggak begitu wah, tapi pengen bekerjanya, pengen beramalnya untuk Allah tuh, waduh luar biasa. Ada macam begitu orang. Nah itu, jadi bagi kita ini jadi motivasi. Kalaulah orang macam seperti itu bisa berbuat banyak, kenapa pula kita yang punya duit banyak itu nggak bisa berbuat banyak untuk itu? Malulah kita nanti di hadapan Allah kalau seandainya kita ini kalah dengan orang-orang yang menurut versi kasat mata itu tidak bisa berbuat banyak, tapi ternyata tidak, mereka bisa berbuat banyak. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada dia. Saya doakan mudah-mudahan itu orang jadi kaya raya dah, insya Allah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberikan hikmah, kata Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak, kata Allah. Kalaulah Allah datangkan kepada dia itu hikmah, bisa berbuat amal lebih banyak, ilmu jadi manfaat, kekayaan jadi manfaat, maka sesungguhnya dia itu telah diberikan kebaikan yang begitu banyak. Kenapa? Limasirati ila sa'adatil abadiyah, karena tempatnya dia adalah kebahagiaan yang abadi. Itu kan kebahagiaan yang abadi itu tidak ada lain adalah surga kan? Surga itu adalah bagian yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan itu tidak bisa diiriin, Pak. Makanya kalau ada orang yang bisa berbuat baik seperti ini, boleh kita ngiri. Dalam hal iri-irian, kita tidak diperkenankan ngiri. La hasada illa fisnain. Tidak ada hasud, tidak ada iri kecuali dalam dua hal. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatih. Boleh kita mengiri kepada seseorang yang punya harta banyak, lalu dia habiskan hartanya untuk Allah. Boleh ngiri itu dengan orang begitu.
Ngiri aku dengan dia. Nah, kenapa? Dia kok bisa nyumbang banyak, aku tidak. Boleh ngiri kalau begitu. Jangan ngirinya dengan dia. Itu dia dapat dari mana ya katanya? Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Udah salah nih kalau begini. Lalu yang kedua, boleh kita ngiri warajulun atahu Allahul hikmah. Boleh kita ngiri dengan seseorang yang diberikan hikmah, ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat, fa huwa yaqbidu biha wa yu'allimuha. Dia berikan hukum dari ilmu itu, dia ajarkan dengan ilmu itu. Boleh dengan ngiri dengan begitu tuh. Kok dia nih masih muda anaknya nih, tapi kok bisa ya ngajarin orang kok sementara saya. Boleh ngiri dengan begitu. Tapi kalau lepas dari dua itu nggak boleh ngiri, nggak boleh iri-irian yang begitu. Orang yang suka ngiri rezekinya sempit, karena rezekinya diberikan kepada orang yang diiri. Allah mau kasih nih anugerah nih motor nih bagi dia nih, tapi karena ngiri dengan tetangganya, akhirnya udah motor itu dikasih ke tetangga tuh. Semakin banyak kita ngiri, semakin mepet pula rezeki kita tuh. Tapi semakin luas kita ini tidak ada iri dengan hati kita, maka insya Allah semakin luas pula rezeki kita insya Allah. Jangan ngiri hidup tuh, jalani apa adanya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah dapat mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Orang yang berakal pasti apapun yang terjadi di hadapan mata dia ambil pelajarannya. Tapi kalau tidak bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi di hadapan mata, oh berarti nggak berakal. Orang berakal nggak berakal berarti maaf, orang yang nggak berakal berarti gila. Berarti secara kesimpulannya, orang yang tidak mau mengambil pelajaran itu adalah orang gila. Gitu pelajarannya. Karena hanya orang yang waras saja yang mau mengambil pelajaran itu. Udah dikasih keterangan, udah tahu keterangan, ayatnya tahu, hadisnya tahu, tapi masih juga bakhil, berarti itu nggak berakal. Alias nggak berani nyebutin gila kan? Jadi ambil pelajaran dari sini. Bahkan ada yang menyebutkan yu'tal hikmah itu, ada yang pertama adalah ilmu yang manfaat. Ada juga yang mengartikan adalah pangkat kenabian. Ada juga yang mengartikan hikmah itu adalah ma'rifat bi ahkamil Quran, mengetahui dengan hukum-hukum Quran. Ada juga yang mengartikan para mufassirin itu al-fahmu fi, orang yang paham-paham dengan Quran. Ada juga yang mengartikan al-asabatu fil qawli wal fi'li. Ada juga yang mengartikan yang disebutkan hikmah itu perbuatan dan ucapannya sama. Itu hikmah. Ada juga yang menyebutkan al-fiqhu fid dini mutlaqan. Ada juga yang mengartikan hikmah yang dimaksud itu adalah ngerti hukum agama. Itu hikmah. Ada juga yang mengartikan khasyatillah. Orang yang diberikan hikmah itu adalah orang yang takut dengan Allah. Tapi pada dasarnya pengertian dari semua apa mufassirin ini bisa kena semua. Bisa benar juga gitu. Apa yang ditafsirkan oleh mufassirin itu. Bahkan harus ada ya, yang belajar dengan Quran itu harus ada. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, idza aradallahu anzalal adzab biqaumin, bila mana Allah mau nurunkan adab, siksa ke dalam satu kaum, sama'a ta'limuhum sibyanuhumul hikmah. Kemudian mendengar ada belajar anak-anak belajar Quran nih, rafa'allahu anhum, maka siksa itu diangkat lagi oleh Allah. Kalau ada orang yang belajar di kampung ini belajar Quran, Allah mau turunkan azab di kampung ini, nggak jadi itu. Kenapa? Dengar ada yang belajar Quran, maka penting yang belajar Quran itu. Ini disebutnya sibyanuhum. Sibyan itu anak-anak. Lah kalau sekarang anak-anak nggak ada, kakek-kakek yang ada, apa terusan gitu siksanya? Enggak begitu. Pokoknya yang belajar aja nah. Jadi pentingnya belajar itu sampai gitu.
Sampai diangkat lagi tuh siksa itu oleh Allah. Lantaran dengar ada yang belajar di situ. Makanya kalau seandainya ini tahu bahwa ini siksa Allah akan diangkat lantaran ada yang belajar di situ, maka penting bagi kita penjagaan di seluruh daerah kita, adain tempat pengajian. Maka bersyukur kalau di dalam satu daerah, satu kampung ada pondok pesantren. Kenapa? Siksa nggak turun ke situ, adab nggak turun ke situ. Lah itu ada pondok pesantren yang kena adab, kena siksa semuaan. Itu bila mana sudah idza unzila nazul soleh wa toleh, bila mana sudah turun bala bencana, pasti kenanya kepada orang yang soleh atau yang toleh. Selesai semuaan. Yang berbuatnya mereka, yang berbuat onarnya, maksiatnya mereka. Tapi karena kebanyakan maksiat daerah situ, akhirnya kena juga dengan orang soleh. Tapi bisa jadi adab itu bakal turunnya itu sebetulnya udah lama tuh. Tapi karena adanya pengajian itu sampai beberapa tahun kemudian. Bisa jadi begitu. Maka bersyukurlah kita. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan, idza lam yazid ilmul fata qalbahu huda wa ziratahu adlan wa ikhlaqahu hasana wa bashirhu anna Allah aulahu naqamatu yanqilu biha min qabli man abadul wasnana. Kata Imam Syafi'i, idza lam yazid ilmul fata, bila mana ilmunya seorang anak muda tidak bertambah, qalbahul huda, dalam hatinya bertambah-tambah petunjuk, waziratahu, dan perjalanan ilmunya itu adlan wa khilafun hasana, keadilan dan juga akhlak-akhlak yang baiknya tidak bertambah, fabasyirhu, maka beritahukan kabar gembira kepada dia, annallaha aulahu naqama, sesungguhnya Allah lebih utama untuk menyiksa, yang kilu biha, maka menghukuminya dengan itu, min qabli man abadul wasna, sebelum orang yang menyembah berhala. Seorang yang diberikan oleh Allah hidup di alam fana ini tidak bertambah keilmuan, akhlaknya makin jelek, akhlaknya makin buruk, maka kata Imam Syafi'i, itu siksa lebih utama daripada orang yang menyembah berhala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka mudah-mudahan generasi kita diberikan soleh-solehah semuaan, bisa belajar agama, ngerti agama, sehingga semuaan diberikan keselamatan dunia terlebih akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka illa ulul albab. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan kita sebagai insan yang tentunya harus banyak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki sudah dikasih, apa sudah dikasih, tinggal kitanya untuk berbuat Allah. Gitu. Apa yang sudah dikasih oleh Allah itu tentu balikin lagi untuk Allah. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Cukup ya? Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudh fasafa wa taqaddar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أن
حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الظل